Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Dan saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang dapat menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jadikan Tuhan perlindungan kita di hari-hari terakhir ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Mari terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah musibah dan bencana yang terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama katakan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Kau berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama muliakan Tuhan dan tinggikan Yesus. Tinggikan nama Yesus. Allah yang menyelamatkan setiap umat-Mu yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Engkau Allah Yesus yang layak ditinggikan, layak disembah. Kami datang sujud beribadah
hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua, bagi umat Tuhan yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan selamatkan. Dan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan Shalom. Shalom. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memeliharakan kita sampai hari ini. Mari kita terus memuji-muji Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami dan perlindungan kami yang sempurna. Haleluya. Mari semua umat Tuhan bersukacita. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Kasih setia-Mu tak berhenti. Kasih setia-Mu tak berhenti. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, saudara boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Tapi terlebih utama Tuhan, kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan kami yang sejati di hadapan Tuhan, yang hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah tangan-tangan setiap orang yang memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Berkati rumah tangga dan keluarga mereka, berkati kandungan mereka, berkati keluar masuk mereka Tuhan. Berkati kami semua yang memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan sebagai kekuatan kita, sumber penghiburan dan menuntun langkah-langkah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara-saudara. Kita ditaburi oleh firman Tuhan. Saudaraku, tidak seorang pun yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini, musibah melanda kota, melanda bangsa kita. Namun satu hal yang perlu kita percaya, penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Haleluya! Yang berlindung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu
Saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, sangat membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu, sangat membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu, lembutkan hati setiap umat-Mu dimanapun berada, agar firman Tuhan sungguh memberi pencerahan dan meneguhkan iman dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin. Hari ini saya memberi judul khotbah saya, Stay Happy. Tetaplah berbahagia. Suka atau tidak suka, senang ataupun tidak senang, saat tertentu kita semua dipedihkan. Kata Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, oleh berbagai ujian dan cobaan. Dan di saat-saat itulah kita harus belajar untuk bertekun. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa orang yang bertekun akan tetap berbahagia walaupun berada di tengah berbagai kesulitan. Kalau kita membaca kembali tadi Yakobus 5 ayat yang ke-11, Rasul Yakobus menyebut Ayub sebagai teladan ketekunan. Ketika mengalami tragedi yang luar biasa, semua ternaknya tewas, 10 anak-anaknya meninggal, tubuhnya kena penyakit kulit yang tidak tersembuhkan oleh tabib, tapi teladannya begitu luar biasa. Teladan yang pertama, tetap menyembah. Di Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20, mari kita membacanya bersama-sama. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Perhatikan ini. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketekunan adalah satu sikap yang dengannya seseorang dapat menanggung kesulitan, bukan dengan pasrah, melainkan dengan harapan yang membara. Harapanlah yang menggerakkan Ayub, harapanlah yang menggerakkan umat Tuhan, harapanlah yang menggerakkan saya dan saudara untuk tetap menyembah di tengah kesulitan seperti pandemi COVID-19. Saya bersaksi dan camkan ini baik-baik. Menyembah itu membahagiakan. Sebagaimana diguratkan oleh Katekismus Westminster, tujuan tertinggi hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Umat yang menyembah akan mendapat kelegaan, seperti seseorang yang pula pertama hidungnya tersumbat, tidak bisa berfungsi dengan baik. Ketika sudah kemudian lepas sumbatannya, dia bisa bernafas lega kembali. Sungguh-sungguh melegakan. Dan kalau bicara tentang paru-paru korban COVID-19, itu ada lendir yang mengeras, membeku dan merusak fungsi dari paru-parunya. Ketika dengan pengobatan yang tepat, dengan anugerah pertolongan Tuhan, pembekuan itu mencair dan dia bisa bernafas kembali. Sungguh itu melegakan dan membahagiakan mereka yang telah mengalami kesembuhan. Teladan yang kedua, tetap bersyukur. Ayub 1:21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Camkan ini baik-baik. Terpujilah nama Tuhan.
Ketekunan tidak sekedar berarti mengalami kesukaran yang tidak terelakkan, tetapi satu sikap yang kukuh mempertahankan sudut pandang yang optimis kala menghadapi cobaan dan ujian. Tetap bersyukur karena ada aspek positif ternyata saudara dan sahabat dari pandemi COVID-19. Manusia menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Seluruh dunia bekerja sama, bahkan Amerika dan Cina pun bekerja sama kembali. Segenap masyarakat saling membantu kualitas udara menjadi lebih baik. Harap di Jakarta pun nanti langitnya menjadi biru dan hobi yang tertunda dapat dilakukan. Bisa membaca di rumah masing-masing, bisa melukis, bisa menjahit, atau hobi positif apapun lainnya. Sikap positif dengan tetap bersyukur akan memicu otak mengeluarkan endorfin yang disebut juga oleh ahli-ahli ilmuwan sebagai hormon kesehatan. Hormon ini bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan semangat, meningkatkan kreativitas, menjaga sel otak tetap muda, dan menurunkan agresivitas. Itulah sebabnya hormon ini juga disebut oleh beberapa pakar sebagai hormon kebahagiaan yang lebih bermanfaat dari segala vitamin, bahkan suplemen apapun. Teladan yang ketiga, tetap hidup kudus. Lihat kembali Ayub pasal yang pertama. Kali ini ayat yang ke-22 bagian A. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ketekunan adalah sikap yang mengubah cobaan dan ujian yang paling sulit menjadi sesuatu yang mulia, karena dapat melihat tujuan yang indah di balik kepedihan. Saudara dan sahabatku, camkan ini, dosa itu lebih bahaya dari virus. Karena virus hanya menjauhkan manusia yang satu dari yang lain, tetapi dosa menjauhkan manusia dengan Tuhan yang Maha Kudus. Virus hanya membinasakan tubuh, tetapi dosa membawa kepada kematian tubuh, jiwa, dan roh di dalam neraka yang kekal. Sungguh menarik karena cover Harian Umum Media Indonesia tanggal 16 Maret 2020 menampilkan keluarga Kongguan yang lengkap. Karena ada ayah yang hadir di tengah keluarga bersama dengan ibu dan 2 orang anaknya. Sungguh relevan dengan kondisi sekarang ini, ketika keluarga semua dipanggil untuk tetap berada di dalam rumah. Stay home. Inilah saat yang terbaik untuk anak atau ayah, untuk suami atau istri yang hilang, pulang dan dipulihkan bersama dengan keluarganya. Teladan yang tidak kalah penting yang keempat adalah tetap percaya. Kalau kita melihat ayat yang ke-22, bagian yang terakhir, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Walaupun hidupnya sempat hancur dalam segala hal, keluarga, keuangan, kesehatan, dan persahabatan, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Iman Ayub tetap kokoh kepada Tuhan. Buka berita dari channel televisi manapun, baca berita lewat medsos, kita mendapatkan sebuah kenyataan yang begitu vivid, begitu clear, bahwa ajal dapat menjemput siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, yang belum percaya, engkau mendengar siaran ini, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan saudara dan sahabat yang sudah percaya,
tetaplah percaya dan setia sampai pada akhirnya. Jangan lupa judul khotbah ini, Stay Happy, tetaplah bahagia. Kebahagiaan adalah apa yang dihasilkan jika saya dan saudara serta sahabat tetap bertekun di tengah godaan, di tengah cobaan, di tengah ujian, di tengah kesulitan, seperti Ayub yang bertekun dan pada akhirnya berbahagia. Di Ayub 42 ayat 12 sampai 17, berkat materi dianugerahkan Tuhan double. Kambing domba yang semula 7.000 menjadi 14.000 ekor. Unta dari 3.000 menjadi 6.000 ekor. Lembu dari 500 menjadi 1.000 pasang. Keledai betina dari 500 menjadi 1.000 ekor. Dan tentu lebih daripada itu, keluarga Ayub dipulihkan, mendapatkan kembali 7 anak laki-laki. Dan pastikan ini, yakinlah bahwa Ayub tidak ganti istri. Walaupun istrinya pernah error, tetapi dipulihkan dari istri yang sama, mendapatkan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan yang terkenal cantik luar biasa. Umurnya diperpanjang 140 tahun, dan Ayub menikmati persekutuan indah dengan keluarga dan Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Saudara dan sahabat, dimanapun engkau berada, saat menghadapi cobaan dan ujian, belajarlah dari ketekunan Ayub. Tetaplah menyembah, tetaplah bersyukur, tetaplah hidup kudus, dan tetaplah percaya. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan engkau akan berbahagia. Mari semua berdoa. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami anak-anakmu datang kepada Tuhan. Berdoa untuk diri kami, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk banyak orang yang sedang diperhadapkan kepada kesulitan yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Ajar kami Tuhan untuk tetap bertekun. Karena kami percaya jika kami bertekun, yaitu dengan tetap menyembah, dengan tetap bersyukur, dengan tetap hidup kudus, dengan tetap percaya, kami akan berbahagia. Karena kami bisa melihat sesungguhnya di balik badai ada pelangi, di balik penderitaan ada mujizat, di balik kesulitan ada pemulihan. Kerjakan terus Tuhan, sehingga setiap pribadi, setiap keluarga, suku, bangsa, bahkan dunia ini dilawat oleh Tuhan secara khusus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan sahabat, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan fokus doa syafaat pada saat ini adalah berhubungan dengan apa yang sementara kita hadapi, yaitu virus corona. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, agar supaya Allah akan menyatakan kuasanya di tengah kita. Kita akan nyanyikan terlebih dahulu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan, anti
Haleluya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan saat ini, di tempat ini, ataupun dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu, kami mau menaikkan pokok doa kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkaulah andalan di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai orang yang beriman, kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami berseru, maka Engkau menjawab doa dari setiap umat-Mu. Di tempat ini atau dimanapun kami berada, kami menaikkan pokok doa kami Tuhan. Kami fokus berdoa buat apa yang sementara menimpa dunia ini dan juga bangsa kami Indonesia, yaitu dengan adanya virus corona ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, kebesaran-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa agar supaya keluarga korban yang meninggal oleh karena virus ini dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Karena kami percaya tidak mudah menghadapi akan hal ini, tetapi penghiburan yang sejati biarlah Tuhan berikan bagi setiap keluarga yang mengalami akan musibah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga agar supaya pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap pasien-pasien yang sekarang ini mengalami akan penyakit ini Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup, dan tidak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga agar supaya para dokter dan perawat dilindungi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, jamah mereka semua. Di tengah mereka Tuhan melawan maut oleh karena virus corona ini, biarlah perlindungan ilahi dinyatakan bagi para dokter dan perawat dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka diberi perlindungan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, seperti gereja kami yang mengadakan ibadah online, dan gereja-gereja yang lain di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang mengadakan ibadah-ibadah online. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, dan biarlah setiap umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, mengikuti siaran ibadah online, biarlah Tuhan akan tolong, Tuhan akan pulihkan. Terjadi pemulihan di tengah keluarga, pemulihan suami dan istri, pemulihan orang tua dan anak. Kami percaya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa supaya pimpinan gereja berbagai denominasi diberikan kasih dan hikmat tambahan dari Tuhan dalam melayani di tengah kondisi yang tidak biasa ini. Tuhan akan tolong, hikmat yang daripada Tuhan Tuhan berikan bagi seluruh pemimpin gereja dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa supaya pemerintah kami, baik yang ada di desa, di kota, pemerintah provinsi dan nasional, dapat bekerja sama secara maksimal Tuhan, untuk menanggulangi akan penyebaran virus ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami yang baru saja mengalami duka cita. Biarlah Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati bagi Bapak Presiden dan keluarganya menghadapi duka cita ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan
kekuatan, hikmat tambahan dari Tuhan di dalam Dia ya Tuhan, menjalankan roda pemerintahan di tengah bangsa yang besar ini, khususnya dalam menghadapi akan virus corona ini. Diberkati Bapak Presiden, diberkati pemerintah kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat suku-suku dan bangsa-bangsa agar supaya di tengah kondisi situasi ini dapat semakin mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa supaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga antivirus corona ini Tuhan dapat ditemukan dan dapat dipakai untuk mencegah akan virus ini, sehingga akan ada pemulihan, akan ada penyembuhan besar-besaran terjadi di seluruh dunia. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seruan kami anak-anak-Mu. Dan dengan penuh kerendahan hati, kami mengangkat doa kami ini kepadamu Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu ya Allah. Perhatikanlah seruan kami umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Dan kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Jika memungkinkan, berdirilah di tempatnya masing-masing. Jika berkenan, angkat kedua tangan saudara dan sahabat, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat tetap hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Amin. Berdoa, sebelum berdoa ada Berkat itu yang tadi agak depression worship, tapi bisa di itu ya, agak fals mereka itu. Iya yang mau lagu apa? Kalau bisa di cuma satu lagu itu dia